Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya senang banget nih ya di pagi hari yang sangat cerah ini. This is the first ever leadership talk ya. Dan pada kesempatan yang sangat spesial ini perdana kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, Profesor Otip Satibi dari UNJ sebagai guru besar pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini lancar, Prof ya? Lancar. Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah nih, welcome to the jungle ever. Nah, jadi kita nih anak-anak muda lagi bikin yang namanya leadership talk. Dan ini adalah episode pertama ya. Jadi kick off kita. Dan dalam beberapa satu jaman ke depan, kita akan banyak berbincang tentang leadership, terutama dalam konteks Gen Z nih. Gen Z. Oke, dimana kan kita banyak nih dengar curhatan, keluhan, ocehan, bahkan mohon maaf ya sampah-sampah virtual di konten gitu kan dari teman-teman kita atau adik-adik kita di Gen Z. Nah, teman-teman, kita mungkin mengenai teman-teman aja ya. Sebelum kita lebih jauh ya ngebahas tentang leadership, terutama dalam konteks Gen Z, kita mau tahu dulu nih, sebenarnya apa sih karakteristik utama antara Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial atau Baby Boomers dibandingkan beberapa generasi-generasi sebelumnya? Monggo silakan. Oke, berbicara masalah Gen Z ini, kalau dilihat dari masa kelahirannya itu mereka estimasikan mulai lahir sejak 1997 sampai dengan 1912. Oke. Nah itu yang pada waktu itu siapapun yang lahir itu sudah berada pada atmosfer digital native ya, kemudian independen, kemudian kreatif dan memiliki kesadaran sosial yang sangat tinggi. Ya saya senang kebetulan berada pada posisi sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, melihat betapa potensi mereka itu sangat besar. Dibandingkan dengan generasi Alpha, itu yang lahir pada setelahnya ya, 2013 sampai dengan 2025 ini, yang sedang berjalan ini. Wah, ini luar biasa ya. Itu lebih gila lagi, mereka lahir sudah berada pada sebuah lingkungan hyper digital gitu ya istilahnya itu ya. Nengok pun sudah ada internet di sana pun sudah ada mainan-mainan yang seperti tab dan lain sebagainya. Kemudian saking besarnya pengaruh teknologi dalam kehidupan dan awal kelahirannya, mereka itu memiliki kemampuan berpikir yang sangat kritis. Jadi curiosity sejak lahir, jadi rasa keingintahuannya sejak lahir dan memiliki rasa ingin tahunya itu besar sekali terhadap banyak hal. Itu kira-kira kalau kita bandingkan antara Gen Z dengan Alpha. Ya, demikian. Nah ini juga tadi menarik ya disampaikan tentang internet gitu kan, tentang sosial media, tentang teknologi gitu. Nah, bagaimana teknologi mempengaruhi pola pikir nih, pola pikir, perilaku dan cara belajar generasi Gen Z. Apalagi kan Prof. Otip ini langsung praktisi ya dan akademisi itu kan di kampus mengajar langsung mahasiswa-mahasiswi. Gimana ini, Prof? Agak khawatir ya kalau kita membandingkan antara generasi Z dengan generasi Alpha, di mana generasi Z itu memiliki tantangan yang tidak semudah dan tidak sedimanjakan masa generasi Alpha. Jadi generasi Z itu kalau dibandingkan apple to apple antara Gen Z dengan Alpha, masih mendingan generasi Z ya. Kenapa demikian? Karena generasi Alpha itu ada kecenderungan dampak-dampak teknologi yang ditanyakan oleh Anda tadi itu yang memudahkan, memanjakan, sehingga kreativitasnya itu dan berpikir kritisnya itu sangat tergantung pada teknologi. Contoh, kita mengenal sekarang Meta AI kan ya. Apapun kita nanya, dari mulai harga cabai keriting sampai dengan isi disertasi dan tesis, itu semuanya bisa dikerjakan. Semuanya sudah ada ya di situ? Ada semua, apapun, teori apapun ada. Ini kan memanjakan sekaligus membunuh kreativitas dalam berpikir. Begitu, Mas. Sederhananya ya. Wah, ini menarik juga berarti ya kan. Nah, ini mereka juga, kalau kita melihat mereka itu kan ada istilah mungkin
cukup populer ya di kalangan teman-teman, bisa dibilang strawberry generation gitu kan. Jadi metode-metode atau mental yang ringkih gitu, rapuh istilahnya. Rapuh gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih apa sih yang mempengaruhi bisa dibilang nilai-nilai atau prinsip dalam mereka itu mengambil keputusan, dalam mereka belajar, dalam mereka berperilaku sehari-hari, terutama bagi Gen Z ini? Ada satu buku, saya lupa pengarangnya, tapi judul bukunya itu Adversity Equation. Saya lupa bukunya, bisa dicari di internet. Itu menandakan bahwa ketahan malangan itu bisa mengantarkan seseorang 80% sukses. 80% ya? 80% Pareto dong? Iya. Pareto. Betul. Nah, sedangkan kalau kita lihat mengapa tadi Mas Danu mengatakan generasi Alpha teridentifikasi sifat-sifatnya itu rapuh dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karena tidak kurang inovatif, ya karena tadi jadi ditempa dalam proses kehidupan yang berbeda dengan generasi sebelumnya karena berada pada kenyamanan, kemudahan akses, sehingga ketahan malangan atau adversity-nya itu agak kurang handal, sehingga ketika menghadapi masalah ya cepat rapuh, cepat frustrasi, cepat menyerah. Beda dengan orang yang betul-betul ditempa dengan berbagai macam ketahan malangan. Begitu, Mas. Oke, ini menarik ya. Waktu itu saya sempat baca juga bukunya Adversity Quotient. Jadi kecerdasan, ketahan malangan, kurang kayak gitu tuh. Jadi intinya itu dari penelitian itu ada satu kata, mungkin teman-teman namanya grit, G-R-I-T, grit. Nah, grit itu bener tuh. Dia berkata kalau di bahasanya mungkin yang lebih tepat kegigihan mungkin ya. Nah, ini mungkin yang kurang ini, Prof ya. Betul. Kegigihan ini. Gimana kalau mungkin orang kalau misalnya belajar 1 hari mungkin bisa nyaman, bisa santai. Tapi dia bisa nggak melakukan hal yang sama secara konsisten 6 bulan. 1 tahun, 4 tahun, nah itu tantangannya gitu kan. Kurang istiqomah ya. Kurang istiqomah kan, karena kalau dulu kan kita ibaratnya ada istilah kan, create us itu bukan 1 or 2 actions, tapi kan habit itu kan. Betul, habituation ya. Habit itu, nah ini kita masuk ke tantangan ini. Jadi sebenarnya bagaimanapun kan generasi yang sekarang ada nih ya, generasi Gen Z, kemudian Gen Alpha, bagaimanapun kan dengan semua kompleksitas dan karakteristik mereka kan akan menjadi pemimpin di masa depan kan, leaders gitu kan, for tomorrow yang cepat atau lambat menggantikan kita nih generasi ini gitu kan. Nah, itu apa sih Prof tantangan terbesar untuk membina generasi ini untuk menjadi pantas menjadi pemimpin di masa depan? Saya berangkat dari perkataan Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilmi. Jadi kalau kita ingin membentuk generasi mendatang lebih baik daripada kita saat ini, yang Mas Danu katakan pengganti kita di masa depan, yang saya khawatirkan itu adalah mereka tidak paham tentang adab. Adab, oke. Ya, jadi adab itu tidak mengenal batas waktu dan zaman. Ya, makanya Imam Malik mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilmi. Dahulukan pelajaran adab sebelum mereka itu mempelajari berbagai macam ilmu. Mengapa demikian? Karena tantangan di depan jauh lebih berat. Ya. Dari teknologi, penguasaan digital, kemudian komunikasi, kemudahan akses, globalisasi, ekonomi, politik, semuanya berada pada satu genggaman. Nah, ini ya, Prof. Ya, betul. Ketika orang tidak punya adab, ya, ketika orang tidak paham bagaimana memimpin rakyat agar kepemimpinannya itu memberikan kemaslahatan, maka semuanya akan jadi berantakan. Adab itu bukan berarti sopan santun ya. Adab ketika jadi pemimpin, adab ketika jadi pemegang amanah, adab ketika mengambil keputusan, adab ketika berhadapan dengan kesulitan orang banyak. Harus peduli, sense of belonging, sense of crisis pada rakyat itu harus peduli. Ketika generasi itu tidak memperhatikan adab, maka dengan segala kemudahan akan bisa merekayasa dan potensi untuk menyalahgunakan jabatan itu besar sekali. Nah, sehingga saya lupa satunya lagi, barang siapa yang man laisa lahul adab kadzubab, ya,
itu dikatakan Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, man laisa lahu adab kadzubab. Barang siapa seseorang, ini orangnya dengan berbagai macam profesi ya, termasuk di dalamnya adalah leaders atau pemimpin masa depan. Barang siapa seseorang itu tidak memiliki adab, maka dia pasti diibaratkan seperti seekor lalat. Lalat itu tidak bakalan pernah mau ya berkumpul, berkerumun di tempat yang bersih, selalu yang kotor. Ya, begitu ya. Makanya kalau seorang pemimpin yang tidak punya adab, dia akan mengambil kecenderungan dengan cara-cara yang kotor. Kadzubab. Kemudian lalat itu tidak akan bisa memberikan manfaat antara satu tempat pindah ke tempat yang lainnya kecuali menimbulkan masalah penyakit. Nah, makanya kalau pertanyaannya untuk membina generasi Alpha dan Gen Z juga, kira-kira apa yang lebih diprioritaskan? Prioritas menurut saya adalah tentang adab, karena kepemimpinan itu tidak cukup dipelajari, tetapi harus dibentuk. Ya, begitu. Ini sangat menarik ya, saya 100 bahkan 1000% nih sepakat dan setuju dengan waktu, karena kalau berbicara tentang smartness ya, kepintaran, kecerdasan, itu mereka itu Gen Z, Gen Wah, itu luar biasa. Jauh lebih pintar dari generasi kita loh. Artinya apalagi ditambah dengan artificial intelligence kan. Kita buat teks, buat video, buat konten, buat foto, bahkan banyak pekerjaan itu udah cukup dengan satu gadget aja. Tapi kadang-kadang ini, saya juga di bidang bisnis Prof Otip ya. Nggak sekali, dua kali dan segala macam, kayak mereka tuh resign dari pekerjaan. Ke saya coba bilang, Assalamualaikum Pak, saya resign ya. Semudah itu di WhatsApp. Nggak punya adab kan? Iya, nggak punya adab. Kalau zaman dulu kan kita itu ngelamar, bawa map ya kan, kemudian resign dan segala macam, itu kita datang baik-baik dan segala macam. Sekarang itu semuanya cukup dengan WA gitu kan, atau misalnya, aduh, bos gue toxic banget nih di perusahaan gitu kan. Gue jadi insecurity, kayaknya gue harus apa ya, gue butuh healing dan segala macam. 2 hari 3 hari abis itu cabut aja dari kantor, cabut dari perusahaan. Kalau ditanya kenapa nggak bisa dihubungi gitu kan, kenapa lost kontak, kami di toko itu ada kayak begitu. Jawabannya cuma gue insecure nih gitu, gue kena mental illness gitu kan. Itu kan ibarat kata di mana gitu kan. Karena bagaimana kan di tempat apapun, siapapun bidang kita, pasti yang namanya kemudahan dan kesulitan itu kan akan datang. Iya, pasti. Berganti kan. Apa Prof Otip juga pasti ngeliat banyak mahasiswa itu kan, ya that's life up and down gitu kan, ngajar pun, belajar pun sama seperti itu. Nah, ini menarik nih, karena saya juga pernah ya mengalami sampai mengantarkan itu yang sampai kena mental illness itu ujung-ujungnya itu ke rumah sakit jiwa. Padahal kalau misalnya ditelik lagi, itu nggak sakit sama sekali Pak Otip. Jadi nggak ada kayak semacam physical illness gitu yang sakit secara mungkin sakit jantung atau pusing dan segala macam. Nah, ini berhubungan dengan kecemasan, ya kan, anxiety atau ketakutan gitu kan, fearness. Nah, gimana sih kita membantu mereka generasi Gen Z dan Gen Alpha itu untuk mengatasi rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, yang bisa jadi mereka pintar iya, mereka kreatif iya, tapi karena didominasi oleh anxiety and fearness ini, jadi mereka kontraproduktif tuh sama kehidupan mereka. Mungkin Prof bisa ngasih tips dalam mengajar di kampus. Ada hasil penelitian di jurnal ilmiah, dan itu sudah tersebar di beberapa media sosial, bahwa tingkat komunikasi generasi Z dan Alpha itu, terutama Alpha ya, antara pribadi sebagai seorang anggota masyarakat yang seharusnya zone politikon, artinya dia harus berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi sekarang bergeser ya menjadi 74,6%. Itu mereka asik dengan ini. Dengan ini. Kayak punya dunia lain jadi ya, kemana-mana, di kereta, di rumah. Saya sebagai orang yang fokus di bidang pendidikan, saya juga mengajar tentang literasi sosial. Dampak dari 74,6% manusia, terutama generasi Alpha, yang asik dengan dunia handphone saja, mengakibatkan dia kurang memiliki keterbukaan di dalam banyak hal. Sehingga dia cenderung mengambil jalan pintas, kemudian mudah frustrasi, cemas, tekanan sedikit, karena
sebenarnya Allah menciptakan manusia itu kan berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, lita'arafu. Ya kan begitu ya. Lita'arafu itu saling mengenal, bukan hanya sekedar benda mati yang interaktif. Tetapi di luar kemampuan teknologi ini ada namanya rasa empati, rasa kepedulian. Nah, jadi kalau ditanya tentang bagaimana mengatasi kecemasan, salah satunya menurut saya itu harusnya setiap generasi itu sadar, terutama kita yang saya bukan Anda ya, Anda masih muda lah. Saya harus menyadari bahwa perlu ada pembahasan literasi sosial yang dibangun bagi generasi Alpha dan generasi Z ini, bahwa kecenderungan dominasi interaksi dengan alat kemajuan teknologi akan membuat manusia keluar dari fitrahnya. Jadi ini Allah menciptakan di dalam Al-Quran dikatakan begitu. Lita'aruf itu untuk saling memahami, laki-laki memahami perempuan dari gender dan lain sebagainya, sehingga bisa berbagi pengalaman gitu ya. Karena terus terang saja, kalau menurut saya, kalau kita melihat kecemasan itu, anxiety itu banyak sekali yang mengarahkan pada kosongnya jiwa, sehingga tidak ada masukan dari sesama manusia, mengakibatkan dia mengambil jalan pintas dengan keputusan yang salah. Nah, jadi ini penting diketahui bahwa tidak segalanya ketergantungan pada teknologi beserta kemajuannya itu positif, tetapi kembali kepada kepribadian generasi yang mencemaskan kehidupannya, menurut saya perlu ada pembatasan penggunaan handphone seperti di Finlandia. Karena saya fokus di bidang pendidikan, itu 1 tahun yang lalu sudah membatasi penggunaan handphone untuk anak-anak sekolah. Bahkan di Australia juga pada tanggal 28 November itu sudah membatasi penggunaan handphone 16 tahun ke bawah itu tidak boleh. Nah, Indonesia baru berbicara, mewacanakan Komdigi, kemudian Kemendikmen, kemudian ada Kemenag, dan lain sebagainya, itu sedang merancang sebuah rencana ada pembatasan penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Demikian, Mas. Itu menarik sekali ya, pembatasan. Saya boleh minum nggak nih? Silakan. Mohon maaf nih, karena edisi perdana ya terlalu semangat, kita mau sinak. Nah, ini menarik banget nih, Prof. Jadi pembatasan penggunaan HP atau gadget ya. Mungkin kalau bahasa shortnya itu screen time. Betul. Ya, screen time. I'm a very proud father of 3. Saya punya anak 3. Nah, saya di sekolah, kemudian ke tempat-tempat anak-anak dan segala macam itu cukup miris, karena kami sebagai orang tua itu ibarat kata kayak gadget itu kayak jalan pintas dan jalan termudah buat supaya anak itu diem. Contoh ya, misalnya anak tantrum, ya kan, atau anak rewel, atau bapaknya, ibunya dan segala macam lagi beraktivitas gitu ya, entah kerja atau belajar dan segala macam, udah mereka langsung ngasih aja gadget. Udah nih nak, udah nih ini yang aman nih ya, kasih YouTube. Ya kan, padahal di YouTube itu kan bisa buka short dan segala macam. Atau misalnya anak rewel sedikit, dari orang tuanya itu atau dari yang lebih senior itu kayak kurang gigih juga tuh membatasi supaya mereka itu ya. Jadi bagaimanapun tuh screen time itu, kalau saya ngeliat di lingkungan saya, dan saya juga yakin teman-teman juga banyak lihat, anak-anak kecil itu terlalu dimudahkan sedari awal udah megang gadget dan udah nonton bahkan konten-konten yang seharusnya belum mereka layak untuk konsumsi kayak gitu. Nah, ini kalau main salah-salahan ini kan bukan cuma salah Gen Z juga nih Pak Otip. Nah, maksudnya dari generasi kita juga mungkin terlalu memudahkan. Itu gimana Pak Otip? Kebutuhan anak usia dini itu bahkan sampai dengan usia 16-16 tahun ya, ada teori yang baru mengatakan anak usia dini itu membutuhkan gerak langkahnya itu 50.000 langkah kaki per hari. Per hari ya? Per hari. Untuk apa itu? Kebutuhannya adalah untuk vitalitas tubuh, untuk fine motorik, untuk gross motorik, dan untuk bersosialisasi. Nah, ketika ini ditinggalkan, tergantikan dengan kehadiran gadget, hanya sekedar menekan supaya tidak berkelanjutan tantrumnya,
Nah, ini berarti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika anak kurang gerak, makan terus jadi obesitas maksud saya gitu kan ya. Kemudian ketika anak membutuhkan sosialisasi tidak terwakili oleh handphone atau Android dan lain sebagainya. Kemudian anak juga perlu adjustment, penyesuaian antara teman, relasi, permainan tidak terjadi. Sehingga menurut saya orang tua yang dengan jalan pintas menghadirkan solusi atau apa namanya tuh dalam rangka meredam anak-anak rewel agar adem gitu, agar tenang dengan menghadirkan gadget, menurut saya itu kurang tepat dan membahayakan kalau orang tuanya itu tahu. Ya, karena kebetulan saya melihat ini menjadi kecenderungan. Bahkan ya, kenapa tadi penelitian jurnal tentang literasi sosial 74,6% manusia berkomunikasinya bukan dengan manusia lagi tetapi dengan ini, sampai-sampai sopir pun naik motor berkendara roda 2 pun gitu menggunakan handphone. Ini kan berbahaya. Apalagi anak-anak yang tidak paham tentang bagaimana memilah dan memilih konten-konten yang tidak sesuai. Itu berbahaya sekali. Ini sudah banyak sekali data yang sangat miris ya. Belum saatnya anak tahu sudah tahu. Demikian. Ya, kalau di Islam itu juga ada istilah rusdan itu ya. Betul. Jadi belum masa akil, belum masa balik dan segala macam. Tapi mereka udah terpapar teknologi. Jadi sekarang juga kalau anak-anak itu, kalau dulu mungkin usia kita kalau kita bangun tidur yang dicari emak bapaknya. Nah kalau sekarang bangun tidur yang dicari itu handphone, itu jauh saja ya. Nah kemudian ini juga ya whatever it takes ya, apapun yang terjadi itu kan itu satu kondisi ya Prof ya, satu kondisi yang terjadi, ada pergantian generasi ya, dari generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Gen Y kayak saya, kemudian Gen Z dan Gen Alpha dan segala macam. Nah apa sih nih ya yang bisa mungkin Prof bisa ngasih kayak semacam advice gitu kan, atau juga bisa sebagai last statement kayak gitu kan, apa yang harus dilakukan ya oleh Gen Z dan juga oleh kita terutama ya generasi-generasi di atasnya untuk mempersiapkan mereka bisa paling nggak kalau tidak menghilangkan itu bisa mereduksi atau meminimalisir tadi kecenderungan yang cenderung negatif, handphone berlebihan, screen time yang tidak kenal waktu, yang menyebabkan itu anxiety, kemudian juga fearness dan segala macam, supaya mereka bisa turning point nih, mereka bisa memaksimalkan potensi mereka ya, dan juga bisa meminimalisir atau bisa menghilangkan gangguan-gangguan berkonotasi negatif yang melekat nih, udah terlanjur soalnya bahwa Gen Z itu rapuh, padahal mereka juga punya potensi kan. Betul. Monggo Pak, mungkin bisa kasih advice saya kepada semua. mengutip ahli dari apa namanya itu ya, dari Islam, pastinya redaksinya begini, laisa syabab wallahu bil ilmi wattuqa. Tidak dikatakan sebuah generasi atau anak muda gitu ya, jika tidak memiliki ilmu dan ketakwaan. Jadi kalau ditanya apa last statement saya atau closing statement saya untuk masalah generasi Z dan Alpha ini, ya seiring dengan bertambahnya teknologi ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibendung, kita bukan berarti tidak boleh mempelajarinya. Betul. Harus. Nanti kita ketinggalan zaman. Ya, makanya Islam itu mengatakan tidak dikatakan generasi yang bagus apabila tidak menguasai ilmu. Tapi ilmu itu tidak bakalan pernah berarti apa-apa tanpa ketakwaan. Jadi laisa syabab wallahu bil ilmi wattuqa. Maka persyaratan kedua adalah generasi yang baik dalam masa apapun, apakah itu generasi Z ataupun Alpha, harus menguasai ilmu dan ketakwaan. Sehingga ibarat kita berkendara dengan motor atau mobil, ada gas, ada rem. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan teknologi tapi based on ketakwaan, itu akan selamat. Wah, ini luar biasa nih. Ini sepertinya berat ya, tapi bagaimana memang harus di ini ya. Dan tahu nggak Mas Danu, takwa itu di dalam Al-Quran luar biasa. Kata Imam As-Suyuti,
Setiap ayat Allah yang mengatakan la'allakum tattaqun, kata-kata takwa dia diawali dengan la'allakum. La'allakum itu artinya sesuatu yang harus diikhtiarkan. Walaupun itu seriously. Oke, walaupun itu kelihatannya berat. Berat. Oke. Nah itu contohnya ya tadi dikatakan takwa. Ya. Jadi untuk ketakwaan itu diusahakan secara serius. Bahkan saking pentingnya takwa untuk menjadi dasar ketika seorang generasi Alpha dan generasi Z ini akan menjadi leaders sometime gitu ya. Maka ilmu dan ketakwaan itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menyebutkan 245 kali. 245 kali? Iya, tentang takwa ini. Kata-kata takwa itu? Iya, 245 kali. Boleh dicek itu. Okay. Nah, supaya mereka itu betul-betul mengerti dari 245 kali itu ada 3 catatan pentingnya. Mengapa Allah mengatakan sampai dengan 245 kali tentang takwa? Ini adalah yang penting. Supaya kita punya rasa takut kepada Allah. Kemudian supaya kita taat kepada ajaran Allah. Dan supaya kita menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Demikian. Masya Allah. Nih, singkat, padat, sangat berat. Singkat, padat, sangat berat ya. Tapi walaupun apapun itu ya, teman-teman sekalian gitu, memang ini tidak mudah ya. Yes. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Ya, bukan berarti tidak mungkin. Karena kan kita sebagai akademik, sekarang beliau juga praktisi, juga pengajar, juga pendidik, gitu kan. Ya kita menyusun semua program, kurikulum, bahkan nanti konten-konten leadership talking ini adalah endingnya. Ya, jadi ultimate goal itu adalah bagaimana mengajak generasi adik-adik kita ini ya, Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya. Bagaimana kita tadi seperti yang beliau sampaikan punya adab. Jadi punya adab sebelum ilmu, kemudian ilmu itu sebelum amal, dan amal ini yang mengajak kita kepada ketakwaan. Oke, Prof. saya pikir ini sebenarnya kita mungkin bisa sampai seharian ya kalau kita belum membahas adab, belum membahas ilmu, belum ngebedah takwa dan segala macam. Cuma karena mungkin waktu yang belum memungkinkan, ya insya Allah kita tutup dengan sebuah pantun. Masya Allah. Kalau ada sumur di ladang, ya boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berpodcast lagi. Siap, Masya Allah. Nah, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Sama-sama.